Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada video pastoral kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan saya mengenai problema kejahatan, atau untuk menjawab pertanyaan, jikalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Dalam video pastoral saya yang sebelumnya, saya telah memperlihatkan bahwa sekalipun kejahatan ada, kita tidak dapat menyatakan bahwa Allah adalah sumber kejahatan, karena kita melihat bahwa Allah adalah kudus dan membenci dosa. Dalam video pastoral kali ini, Bapak Ibu, saya ingin memperlihatkan kepada kita semua bahwa kejahatan ada untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Kejahatan ada untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam abad sebelumnya ketika pertanyaan mengenai eksistensi Allah atau kehadiran Allah itu begitu dipertanyakan karena hadirnya kejahatan, karena hadirnya perang dunia yang begitu buruk, ada orang-orang yang berusaha menjawab tentang mengapa kejahatan itu perlu ada. Salah satu jawaban yang terkenal berasal dari filsuf Alvin Plantinga, yang akhirnya memperlihatkan bahwa kejahatan itu perlu ada karena kita manusia diberikan free will atau kehendak bebas. Oleh karena itulah, ketika manusia tidak dapat melakukan kejahatan, maka manusia itu sebenarnya seperti robot karena ia tidak mempunyai kehendak yang bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tapi kita melihat sebuah hal yang lebih penting daripada ini. Allah memakai kejahatan itu untuk merancangkan satu hal yang jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Oleh karena itulah, saya mengajak kita semua untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan berikut ini. Yang pertama, marilah kita baca dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita baca Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terakhir, marilah kita baca Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari teks-teks yang kita baca, kita melihat bahwa Allah tidak diam dalam kehidupan kita, bahwa Allah tetap dan terus akan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah berhenti bekerja dan bahkan terus merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita baca kembali satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian ini adalah ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dari kisah Yusuf kita dapat melihat bahwa Allah dapat memakai kejahatan untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Allah dapat memakai kejahatan untuk suatu kebaikan yang lebih besar. Ketika saudara-saudara Yusuf merancangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan Yusuf, untuk membuang Yusuf, untuk bahkan mencelakakan Yusuf, tetapi Allah memakainya untuk kebaikan. Allah memakai Yusuf yang dibuang itu sehingga ia dapat menjadi penguasa di Mesir, bahkan ia dapat memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Oleh karena itulah kita dapat melihat bahwa Allah dapat merancangkan kebaikan dari sebuah kejahatan. Dan kita dapat melihat bahwa memang Allah telah bekerja sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun
dengan mengizinkan kejahatan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dari contoh yang sangat nyata, kita melihat bahwa dosa diizinkan ada oleh Tuhan. Dengan itu, maka Tuhan dapat menyatakan kasih-Nya yang sangat besar bagi kita, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mati bagi kita semua. Oleh karena itulah Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa Allah kita telah merancangkan hal-hal yang baik, bahkan melalui kejahatan. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika kita melihat bahwa ada banyak kejahatan yang terjadi dalam kehidupan ini, kita dapat terus yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi, kejahatan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak pernah berhenti bekerja. Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Meskipun kita harus melewati hal-hal yang sulit, bahkan penderitaan, tetapi kita harus terus melihat dan kita harus terus percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita belum dapat melihatnya, tetapi kita dapat percaya bahwa Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.